Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Bapak mulai pelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan dan sekaligus pimpin doa. Taib Kiaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa saja. Baik. Sekarang didengarkan namanya, saya absen dulu. Saya cek dulu kehadirannya. Nur Aisyah, Nuzul, Nur Iksan, Rizka, Habiansyah, Sarpia, Dirman, Reski, Sandi, Abdul Ghafur, Firda, Fajri, Rini, Muhammad Anas, Reva, Muhammad Awal Ikhlas, Hai Ustaz. Samiati, Atika, Iksan Iskandar. Baik, ya, dengarkan ya, perhatikan. Sebelum kita masuk di mata pelajaran kita hari ini, ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Ya. Ada 3 ya, masih ada yang ingat? Coba salah satunya. Ada lagi? Yang kelahiran. Apa lagi? Kematian. Apa lagi? Migrasi ya. Jadi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh ya, itu terkait permasalahan-permasalahan ya yang terjadi dalam dinamika kependudukan itu. Jadi saya berikan gambaran ya. Sekarang kita ambil contoh sampel ya. Itu di rumah kita ukurannya misalnya kita ambil ya ternak ya. Ternak itu kita buatkan kandang ukurannya sekitar 5 kali 5 meter ya. Kemudian ada lagi ternak satu dikandangkan juga ukuran yang sama ya, tapi jumlah yang berbeda. Misalnya di kandang yang satunya itu ada 3 ekor kambing ya. Misalnya kita ambil contoh kambing. Kambing ini ya 2 ekor betina, 1 jantan. Sementara yang kandang sebelahnya itu 1 ekor betina dan 1 ekor jantan. Tahun depan kambing yang 2 ekor betina ini melahirkan masing-masing 2 anak ya. Kira-kira sudah berapa kambing di kandang yang di 2 ekor betina ini? Sudah? Ya 7 ya. Nah ya. Kemudian yang satunya melahirkan hanya 1 ya. Tadi kan 2 tambah 3 ya. Kalau ini berturut-turut ya, yang kandang yang banyak kambingnya terus berkembang, rata-rata anaknya 2 ya. Kemudian anakannya yang kambing 1 itu juga hanya 1 ya. Kira-kira 10 tahun ke depan bagaimana kondisi kandang itu? Penuh. Kandang yang mana cepat penuh? Yang jumlah betinanya 2. Sementara yang betinanya 1 hanya
ya sekitar sepertiga dari yang kandang yang satunya seperti itu. Nah seperti itulah gambaran. Jadi dalam gambaran ini ada masalah di dalam. Mau dikemanakan itu? Sama dengan kita manusia, ya. Semakin hari itu semakin bertambah, ya. Semakin hari semakin bertambah, baik dari segi jumlah, kebutuhan, ya. Ya, coba di rumah kita, ya. Kita awalnya cuma 2, ya, mama sama bapak, ibu sama ayah, ya. Kemudian lahirlah kita juga menikah, bertambah lagi 1, ada lagi adik, ya. Berarti rumah itu sudah banyak. Otomatis kita akan ya berpisah dengan keluarga dengan cara membangun rumah tangga sendiri, ya. Berarti kita buat tempat tinggal baru. Ya. Baik, sebelum itu kita perhatikan dulu, ya. Perhatikan ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Coba anak-anak sekalian perhatikan. Jadi ini terkait materi yang kita bahas nanti, yaitu permasalahan yang Terkait dinamika kependudukan di Indonesia. Oke, ini tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi yang pertama adalah melalui pembelajaran proyek based learning, ya, dengan menggunakan diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, ya, lembar kerja peserta didik dan presentasi siswa. Nanti sini siswa mampu menganalisis permasalahan demografi yang diakibatkan dinamika kependudukan, sehingga pemahaman kalian itu menjadi semakin luas, ya. Kemudian mulai diskusi dan mengerjakan lembar LKPD, nanti Bapak akan bagikan, ya. Itu kalian mampu mengolah dan menganalisis data kependudukan, ya, terkait dengan permasalahan demografi yang diakibatkan dinamika kependudukan di Indonesia. Di sini kita khususkan ke kabupaten kita, yaitu Jeneponto, ya. Itu kita mampu menganalisis dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan mengerjakan LKPD kelompok, peserta didik dapat membuat laporan, ya. Jadi nanti ada laporan berupa kesimpulan, dan itu akan dipresentasikan nanti di depan, ya. Jadi masing-masing nanti saya bagi kelompok, ya, itu akan dipresentasikan di depan di sini, ya, di depan teman-teman kalian. Jadi seperti itu, ya. Perhatikan. Baik, kita masuk dulu gambaran materinya, ya. Ini. Jadi permasalahan yang dimakan dari kependudukan itu ada pertama, ya, permasalahan demografi. Demografi itu masih ingat, ya, materinya itu. Jadi demografi itu ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Jadi kelahiran, ada juga di dalam kematian, migrasi, urbanisasi dan sebagainya. Kemudian ini permasalahannya ada 3, ya. Tidak beratanya sebaran penduduk Indonesia. Dapat dilihat di sini, ya. Coba lihat peta kepadatannya. Yang merah itu, ya, adalah penduduknya sangat padat, ya. Dalam 1 kilometer jumlah penduduknya 1000 lebih. Yang mana kira-kira yang jarang penduduknya? Dari gambar ini. Yang warna hijau, ya. Yang mana paling hijau di sini? Nah, gitu, ya. Ini, ya. Kemudian yang agak padat sedikit ini yang oranye masuk daerah kita, ya. Salah satunya itu Jeneponto, ya, kabupaten kita. Nah, inilah nanti kita kalian akan saya arahkan bagaimana menganalisis dari berbagai aspek, ya. Jadi sebelum itu anak-anak sekalian, ya, saya bagi kalian dulu beberapa kelompok. Jadi saya akan berencana bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi dengarkan namanya, ya. Jadi langsung sebentar kalian bergabung dengan anggota kelompok yang sudah saya tunjukkan. Jadi di sini saya sudah buat, ya. Kelompok 1 saya kasih nama kelompoknya kelompok mortalitas, ya.
kelompok mortalitas. Jadi dengarkan namanya. Jadi kelompok 1 ini Nur Aisyah, Nuzul, Nur Iksan, Rizka, dan Ardiansyah, ya. Nanti setelah selesai semua kelompok baru kalian duduk berkelompok, ya. Untuk kelompok 2 Nurul Sarfia, Dirman Syarif, Reski, Sandi, Abdul Ghafur. Kemudian kelompok 3 Firda, Fajri, Rini, Anas. Kemudian untuk kelompok 4 Refa, Muhammad Awal Ikhlas, Salmiati, Atika Nurjannah, Ihsan Iskandar. Jadi saya beri waktu sekitar 1-2 menit untuk menyusun mejanya dalam bentuk berkelompok. Silakan. Oke, sudah ya. Coba naikkan semua HP-nya, ya, yang bawah. Silakan dinaikkan semua. Smartphone jenis apapun, ya. Yang penting silakan kalian download dulu aplikasi barcode, ya. Silakan. Kemudian diperhatikan di atas saya sudah tampilkan tabel, ya. Ini tabel jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 6 tahun terakhir, ya. Kalian lihat, perhatikan daerah yang padat penduduknya yang mana, ya, kecamatan apa, ya. Kemudian sebentar, ya, perhatikan. Jadi saya bagi saja nanti untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 ini nanti dia mencari permasalahan terkait aspek aspek sosial, ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu aspek budaya, ya. Untuk kelompok 3 aspek ekonomi. Kemudian yang kelompok 4 itu aspek politik, ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya berikan kalian waktu untuk men-share atau mencari, ya, peta Kabupaten Jeneponto di aplikasi Maps, ya. Coba dibuka HP-nya, ya. Yang lain buka bukunya, ya. Oke. Nah, di situ kalian perhatikan, ya. Ditulis di atas sini, ya, itu Kabupaten Jeneponto. Jadi Kabupaten Jeneponto ditulis di pencarian. Oke, sudah, ya. Coba tadi bisa.
Sudah. Nah, beberapa orang ya dari kelompok ini satu orang juga kalian ya, ini coba di barcode ini yang sudah download aplikasi barcode ya, itu lihat. Nah, di barcode itu artikelnya kemudian dibaca. Saya berikan waktu sekitar 25 menit ya untuk mendiskusikan. Jadi sambil dibaca artikelnya sambil diperhatikan mapnya. Jadi ada 2-3 orang yang buka map, kemudian satu orang lihat artikelnya ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, ya, dilihat. Jadi dibaca ya, kemudian buatkan cari permasalahannya melalui LKPD ini ya. Jadi di barcode dulu artikelnya, kemudian satu orang yang khusus untuk membuka LKPD ini ya. Ini. Di situ ada tabel ya, kalian isi permasalahannya apa, cari permasalahan di aspek sosial ya. Kemudian yang kelompok 2 cari permasalahan di aspek budaya, kelompok 3 ekonomi, kelompok 4 ya, aspek politik ya. Oke. Silakan ya, saya kasih waktu diskusi sekitar 20 menit. Dibaca baik-baik sambil diperhatikan mapnya ya, peta Kabupaten Jeneponto. Kira-kira permasalahannya apa? Ya, kemungkinan terjadinya permasalahan itu ya. Kemudian cari apa penyebab permasalahan utamanya. Kemudian juga dicari upaya-upaya untuk mengatasi ya atau solusinya. Silakan. Silakan dibuat. Oke, dibaca baik-baik ya. Jika ada yang kurang jelas dari materi-materi itu silakan ditanyakan ya. Mapnya kenapa, kalau bermasalah mapnya ya. Dilihat pakai satelit ya, mode satelit. Kelihatan ya bentuknya, yang mana banyak penduduknya, kira-kira kecamatan apa? Dari Binamung, Keke ya, Taruang, Talilin, Kurang ya, itu. Amalnya itu ya, dibaca. Kemudian diperhatikan permasalahan apa kira-kira muncul untuk daerah kita ya, dari aspek sosial, aspek ekonominya, dan apalagi politik juga budayanya. Silakan ya, jadi saya beri waktu 30 menit waktunya. Coba dibuat tabelnya ya. Baru cari permasalahannya yang ada di kelihatan semua ya, yang artikelnya ya? Bisa dibaca di barcode. Yes, sir. Ya. Baik, silakan lanjut diskusinya. Satu dampak sebarang penduduk dampak sebarang ini mana maksudnya coba dilihat.
Lihat mapnya ya, sambil dilihat map. Jadi sebentar ini lihat lagi mapnya ya, wilayahnya di mana, jadi foto yang padat. Oke ya, coba HP-nya. Jadi waktunya masih lama ya, masih ada 15 menit. Silakan diskusikan baik-baik. Kalau tidak jelas, ditanyakan ya. Jadi aspek sosial itu ya termasuk aktivitas penduduk dengan penduduk lainnya ya. Kalau budaya itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, masyarakat bagaimana ya, seperti itu. Kemudian kalau politik itu terkait ya apa yang dilakukan itu pemerintah ya. Kalau melihat keadaannya seperti itu di maps-nya, kemudian di artikel kalian ya. Oke, sambil ini lihat juga yang lain ya. Perhatian juga layarnya di atas. Ada yang kurang jelas dari artikel? Ya dibaca ya, dibaca baik-baik. Nah ini gambarnya ya, supaya tidak keliru juga nanti ya. Ini gambar, ada gambar yang banyak semuanya, gambar B tidak banyak semuanya. Kalian bisa mencari gambaran di situ ya, masalah apa yang muncul ya. Contoh di Binang itu yang mana, apa di Jeneponto ini yang mana padat penduduknya. Seperti ini juga gambarannya ya. Oh kecamatan ini padat ya. Kira-kira dari aspek-aspek itu permasalahan apa kira-kira muncul ya. Aspek sosialnya, ekonominya, budayanya dan politiknya ya. Bisa dilihat kira-kira kalau banyak rumah bagaimana aktivitas yang berduduk. Kalau tidak ada rumah Susah. Kalau banyak penduduk misalnya susah. ya banyak juga ini ya. Pokoknya bisa digambar, dilihat dari gambar saya itu kelihatan permasalahan ya. Intinya telah baik-baik ya, lihat baik-baik. Begitu juga di mapnya kan ada kelihatan rumah-rumah penduduk ya, mana yang banyak, mana yang sedikit. Seperti itu.
Jadi yang kita ambil itu permasalahan kebijakan di Jeneponto ini ya. Kalau ada kalimat kurang jelas dari artikel, kemudian ada yang susah ini ya, susah menjangkau maksudnya ya, perhatikan itu jaringannya, kemudian datanya juga. Tanpa datanya sudah ini ya. Dia di bahasa ini anda ibunya gitu. Mau pakai satelit ini datang ke mana kalau terlihat ya, kita jadi contoh ya. Jadi ada garis itu memang kelihatan itu batasnya, itu yang sebenarnya bisa dilihat kan. Dibaca. Ada yang bermasalah masuk ke map. Kalau mapnya bagus berarti putar besar. Jaringan ya, tunggu jaringan. Kalau jaringannya bagus itu map bisa dilihat dari berbagai segi. Mana banyak? Jadi sampai diperhatikan ya gambar di atas. Coba kalau bermasalah jaringannya coba kasih hotspot ya supaya ini ya, supaya bisa dibaca mapnya. Coba ada yang banyak datanya, silakan dibantu teman jaringannya tidak ada di sini. Ada datanya tapi jaringannya tidak ada. Itu kalau isi jaringan tidak kurang harus ini oke, ada masalah di artikel. Jadi bisa mencari di internet terkait permasalahan tersebut ya, cari masalahnya. Jadi jangan cuma terpaku di artikel ya, kalian bisa cari di situs lain ya, cari permasalahannya. Coba lihat gambar di atas ya. Kemudian
ini ya, dilihat juga ini. Ini kalau kita lihat ya, jadi sambil kalian perhatikan artikel, coba dilihat ini ya, binamu itu jumlahnya 63.000 jiwa, 500. Sangat jauh dari Batam, Arungkeke, Taruan. Kemudian jumlah penduduknya ini 400.000 jiwa. Itu totalnya jadi Ponto ya. Jadi semakin hari semakin banyak. Kira-kira permasalahan di aspek-aspek itu yang saya katakan tadi, ya. Aspek sosial apa kira-kira ya? Ya. Kalau ada lapangan pekerjaan, tapi kalau tidak ada penduduk banyak, itu makan, tentu ada sesuatu yang bisa dijadikan permasalahan di dalam. Ya. Oke. Selain binang ini, selain binamu, apa lagi yang terbesar kedua? Bangala. Ya. Bangala. Bangala, tadi binamu sekarang Bangala 59.420 jiwa. Baru karena Latea ya. Latea. Baru di Bunturamba. Oke ya. Silakan dimasukkan kira-kira apa permasalahan ya. Kemudian kemungkinan penyebab masalahnya ya. Terus bagaimana menentukan masalah pokoknya dari mana ya, apa yang menyebabkan terjadinya masalah itu, kemudian buat solusinya ya, kira-kira apa ya. Ya. Masalahnya, tapi bisa ya, selain artikel tadi bisa dicari di internet ya, materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan ya, yang ada di Jeneponto ya. Jadi cari masalah kependudukan di Jeneponto ya, aspek-aspeknya bagaimana itu. Coba lihat ini, lihat rumah yang padat. Apa ini rumah? Ini sawah ini. Ya. Ini binamu ya. Yang caranya cari situ binamu Jeneponto kelihatan, Arungkeke Jeneponto kelihatan. Pasti bisa dilihat berapa banyak jumlahnya rumahnya ya. Dilihat dari jumlah penduduk pasti lebih banyak juga rumah bangunan ya. Kemudian artikelnya dicermati baik ya. Siapa tahu di sana ya ada kalimat-kalimat yang kurang jelas ya. SDM itu sumber daya manusia. Jadi SDM itu sumber daya manusia ya, di artikel ya. Jadi SDM itu sumber daya manusia. Oke, mana saya lihat ini ya, sudah. Kalau bisa ini kemungkinan punya masalahnya itu dari sini tuh bisa lebih banyak lagi ya kemungkinannya. Tapi untuk menentukan penyebab masalahnya harus satu ya, penyebab utamanya.
mungkin ya dicari-cari lagi. Kira-kira apa lagi kalau dari segi apa ini? Aspek politik, ya politik ya. Kira-kira apakah harus ini ya permasalahannya, kenapa bisa di Binang itu banyak penduduknya di atas ya? Kenapa tidak di Alkeke ya? Kenapa tidak di Batang luas ya? Luas wilayahnya, namun itu kecil tapi banyak penduduknya ya. Kenapa orang di situ ya? Kalau banyak orang berkumpul di situ ya kira-kira apa permasalahannya? Seperti itu. Oke, jadi waktu untuk berdiskusi ya, diskusikan kalau memang tidak ada pertanyaan terkait artikel yang saya berikan ya, kemudian tabel-tabel yang di atas ya, perhatikan tabel-tabel yang di atas, kemudian gambar tadi ya mungkin bisa dicerna dengan baik ya. Ya ini ya, ini bisa dilihat gambar ini ya, itu gambaran perbedaan nanti di map ya, ada yang baik sekali rumah dilihat dari atas satelit ya, ada yang agak jarang ya. Itu dicari, di analisis permasalahan yang muncul di kabupaten kita ini ya. Jadi baik kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Sudah selesai ya? Sudah? Ya sudah ya? Oke sudah. Jadi, baik kalau begitu ya kita mulai saja presentasi ya. Jadi masing-masing perwakilan dari kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya terkait permasalahan kependudukan yang ada di Kabupaten Jeneponto ini terkait kepadatan dan tidak meratanya sebarang penduduk. Oke. Baik, saya untuk kesempatannya nanti ya, saya persilakan dulu saya acak ya kelompoknya, tidak apa-apa. Saya persilakan kelompok 2 ya untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan. Silakan. Atau dari kelompok 3? Ya silakan kelompok 2. Oke. Dari sini. Ada pesan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, karena di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Guru telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan dinamika kependudukan, dan kami mengangkat materi tentang aspek budaya. Dari hasil diskusi kami mendapat masalah yang berdasarkan sajian data dari aspek budaya itu timbulnya keinginan untuk menguasai daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Dan dari masalah tersebut, kemungkinan permasalahannya yaitu pertama, banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang penduduknya masih sedikit. Kedua, banyaknya sumber daya alam yang belum dieksploitasi yang jarang penduduknya di daerah lain. Kemudian dari permasalahan tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa dalam mengatasi masalah aspek budaya yaitu
dengan mengembangkan budaya saling menghargai dan menghormati sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial akibat pembangunan yang tidak merata, peningkatan rasa kekeluargaan, nilai etika dan gotong royong. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi ini tadi ada pemaparannya terkait ya. Jadi saya ambil tadi ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan ditanyakan kepada kelompok 2 ya terkait aspek yang dibahas ya yang kami dibahas. Silakan. Ada yang bertanyakan? Ya, silakan. Jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah sebagai perwakilan dari kelompok 1 yaitu mortalitas ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 yaitu apa kira-kira contoh dari budaya saling menghargai di Jeneponto? Ya, silakan. Langsung dijawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Nur Aisyah. Ya, salah satu contoh dari saling menghargai di Jeneponto yaitu budaya tabe, yaitu di mana budaya tabe sebagai bukti penghormatan kita kepada orang-orang yang lebih tua dan kepada orang yang baru dikenal. Bagaimana? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Saya dapat menerimanya dan dapat memahami. Tadi, ya, silakan ditutup. Itulah tadi hasil presentasinya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, berikan waktu dulu untuk kelompok. Baik, jadi saya lanjut ya untuk kelompok selanjutnya yang akan presentasi ya. Jadi kelompok ya silakan kelompok 4 ya. Kelompok urban ya. Oke, saya persilakan. Saya kasih waktu sekitar 30 detik ya untuk persiapkan presentasinya. Silakan. Silakan. Ya, di sini saja ya. Sini. Ya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di mana dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dikatakan dengan nikmat iman dan Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu aspeknya politik. Adapun eksplanasi masalah berdasarkan sajian data, yaitu pembangunan dipusatkan hanya di daerah yang padat penduduk, yaitu di Jawa. Dan ada juga kemungkinan penyebab permasalahan. Yang pertama, daerah yang jarang penduduknya lebih banyak di luar Pulau Jawa, sehingga sulit untuk dijangkau. 2. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, ada juga penentuan penyebab masalah, yaitu pemerintah belum melakukan pemerataan pembangunan. Dapat juga disimpulkan, pemerintah mengadakan pemerataan pembangunan sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dan terisuling. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang jelas. Sebut nama ya. Nama, berapa? Saya atas nama Firda, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Dari presentasi kalian tadi,
apakah ada kebijakan lain dari pemerintah yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Anda sebutkan tadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Firda, yaitu jawabannya adalah ada, seperti membuat peraturan-peraturan di daerah yang menjadi peraturan otonomi daerah, bisa juga kearifan lokal. Apakah saudara Firda dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas berkenannya kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Saya terima dan dapat memahami. Silakan. Dari sinilah hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan aku slide untuk kelompok. Jadi sebelum kelompok lain ya membuat materinya ya. Jadi sedikit. Jadi tadi kelompok 4 itu dia lebih luas ya. Padahal tadi sudah diarahkan bahwa ke kabupaten ya, kabupaten jadi kota permasalahannya. Makanya tadi saya berikan gambaran itu bukan maaf di khusus buka kabupaten kota ya. Oke, selanjutnya silakan langsung saja ya. Kelompok yang akan tampil itu kelompok 1 ya. Oke, silakan siapa? Sini. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang dikatakan dengan nikmat iman dan Islam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang aspek sosial. Aspek sosial tentunya tak lepas dari masalah-masalah. Adapun masalah-masalah dari aspek sosial yaitu banyak pemukiman kumuh di daerah perkotaan. Ada 2 kemungkinan penyebab terjadinya masalah tersebut, yaitu 1. Banyak penduduk urban di kota yang tidak memiliki tempat tinggal, dan 2. Kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Penentu penyebab masalahnya adalah tingginya arus urbanisasi. Baiklah, Tidak ada upaya mengatasinya. penentuan penyebab masalahnya adalah tingginya arus urbanisasi. Adapun dampak dari sebaran penduduk yang tidak merata yaitu kriminalitas yang meningkat akibat dari kemiskinan di daerah yang padat penduduknya. Ya. Kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Itulah hasil dari presentasi kelompok saya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Dari kelompok 3 lagi. Tidak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadana, perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya ialah dari presentasi kelompok 1, penentuan penyebab masalahnya adalah tingginya arus urbanisasi. Jadi yang saya pertanyakan adalah apa itu urbanisasi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa itu urbanisasi. Ya, urbanisasi adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju wilayah kota. Penduduknya ya. Iya, Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, ya silakan ditutup. Baiklah, itulah hasil dari presentasi diskusi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ya. Jadi dari tadi itu udah bagus ya. Tapi saya lihat untuk kelompok 3 ya. Jadi upaya mengatasinya itu saya tidak dapat ya, solusinya itu tidak saya lihat ya. Jadi solusinya dapat dicari sebentar kemudian dibawa ke atas ya dalam bentuk kertas ya. Di kertas catatan ya, sebelum dikumpulkan cari solusinya dulu ya. Oke? Ya, tidak apa-apa ya. Begitu memang ya. Oke? Oke. Baik. Dari 3 materi yang sampaikan permasalahan tadi ya, semuanya saya kira udah tahu ya bagaimana aspek-aspek ini kalian kaji permasalahannya seperti itu. Baik, selanjutnya jadi kelompok yang terakhir ya tidak usah lagi diacak. Kemudian yang terakhir itu kelompok 3 ya. Ya, 3 ya, silakan. Ya. Oke, lanjut. Cari jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurullah ma'abas. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang permasalahan yang diakibatkan oleh padatnya kependudukan. Kami ambil dari aspek ekonomi. Nah, dalam hal aspek ekonomi, kami merumuskan bahwa pemusatan kegiatan ekonomi pada satu daerah saja menjadi eksplorasi masalah yang kami ambil dari beberapa sajian data. Dari sajian data tersebut juga telah dianalisis bahwa kemungkinan penyebab dari masalah tersebut yaitu sulitnya menjangkau daerah-daerah kecamatan Binamu, juga banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kecamatan Binamu dengan alasan tidak adanya pekerjaan di daerah asal mereka. Jadi dari masalah yang kami bahas di atas, kekurangan lapangan pekerjaan menjadi penyebab masalahnya. Adapun solusi untuk mengatasi masalah dalam hal aspek ekonomi tersebut yaitu pertama, pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk pejabat saja. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga mengurangi kemiskinan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah sehingga kegiatan ekonomi tidak terpusat di daerah perkotaan yang padat penduduk saja. Lalu yang terakhir yaitu program bantuan rakyat miskin dialihkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada ya? Kelompok apa? Oh ya, silakan. Didengarkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, perwakilan dari kelompok 2, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengapa penduduk lebih memilih bermigrasi ke daerah kecamatan Binamu, mengapa bukan daerah lainnya? Karena di kecamatan Binamu ada banyak lowongan pekerjaan dan juga pada daerah kecamatan Binamu ini memiliki lahan yang subur, juga memiliki banyak industri. Apakah dari kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya menerima jawaban dari kelompok 3, saya dapat memahaminya. Terima kasih. Puas. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi coba pertanyaan kemarin. Saya lupa ya. Silakan diberi aplaus dulu untuk kelompok. Oke ya. Jadi
tadi ya sudah luar biasa ya, mulai dari awal membuka map walaupun ada yang agak terkendala dengan jaringan ya, itu sangat saya berikan apresiasi ya yang tinggi karena kenapa sudah berusaha untuk membuka ya. Padahal itu adalah informasi yang bisa kita ambil dari internet ya, berupa map, kemudian dari artikel tadi, anak sekalian itu sudah bisa ya. Jadi caranya nanti kalau ada barcode ya. Kemudian masalah-masalah yang kalian angkat tadi itu dari berbagai aspek itu sudah ya 80% yang sudah bagus ya. Hanya saja ada beberapa kelompok yang tidak mencari solusinya ya. Punya masalah tapi tak tahu solusi, cari masalah tapi tak tahu solusi ya. Tapi ya alhamdulillah sudah luar biasa kalian ya dalam hal mempresentasikan hasil-hasil diskusi kalian terkait pencarian permasalahan sederhana, kemudian apa yang menyebabkan sehingga ada masalah itu, kemudian cari akar penyebabnya, terus solusinya ya. Jadi di sini ya kira-kira dari hasil diskusi tadi ya, anak-anakku sekalian ada yang bisa menyimpulkan ya dari 4 aspek tadi apa-apa saja hasil diskusi tadi yang bisa disimpulkan dari 4 aspek tadi. Kira-kira ada yang dari kelompok 4 ya? Kelompok 3 2 1 ya, silakan ya, catat silakan. Jadi membuat kesimpulan itu dibuat permasalahan dari aspek tadi, kemudian solusinya apa ya. Misalnya permasalahannya dari kelompok 4 ya tentang aspek politik ya, permasalahan budaya pemerintah, solusinya apa itu dicatat, kemudian dibuat kesimpulan ya. Seperti itu. Oke, saya kasih waktu ya 1 menit untuk buat kesimpulannya dari hasil diskusi tadi. Oke, sebentar ya sambil berdiskusi buat kesimpulan. Jadi sebentar salah satu dari kelompok itu menyampaikan dari satu kelas ini hasil diskusi kita hari ini. Ya, sambil menunggu itu lihat LKPD tadi ya, di LKPD itu ada soal uraian ya. Oke, kalian jawab ya, rekam bukunya ya, dijawab. Itu soalnya ada 5 nomor ya, silakan ditulis. Kemudian sambil menunggu kesimpulan dari kelompok yang akan menentukan siapa saja ya. Oke, silakan saya jawabannya juga dipakai. Oke. Oke ya, silakan ada yang mau buat kesimpulannya. Jadi semua permasalahan itu dirangkumkan 4 ini. Oke ya, jadi waktu habis untuk buat kesimpulan, silakan dari Nurul Sarpia ya, dari kelompok ini ya. Oke, di situ saya sendiri disampaikan kesimpulan dari semua aktivitas kelompok kita hari ini ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini. Pada diskusi
kita hari ini, ada 4 aspek yang kita ambil dari permasalahannya. Yang pertama adalah sosial, di mana permasalahannya adalah banyaknya pemukiman kumuh di daerah perkotaan. Yang cara mengatasinya ada beberapa. Yaitu yang pertama, menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Yang kedua, melaksanakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin di daerah-daerah sehingga mencegah urbanisasi. Dalam aspek budaya terdapat permasalahan, yaitu timbulnya keinginan untuk menguasai daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Dalam mengatasi permasalahan aspek budaya itu, mengembangkan budaya saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial akibat pembangunan yang tidak merata, peningkatan rasa kekeluargaan, nilai etika dan gotong royong. Dalam aspek ekonomi terdapat permasalahan, yaitu pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja. Cara mengatasinya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk pejabat saja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah sehingga kegiatan ekonomi tidak terpusat di daerah perkotaan saja. Yang keempat, program bantuan rakyat miskin dialihkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Yang terakhir yaitu aspek politik, yang permasalahannya pembangunan dipusatkan hanya di daerah yang padat penduduk, yaitu kota kecamatan Binamu. Dalam mengatasi permasalahan dalam aspek politik, yaitu pemerintah mengadakan pemerataan pembangunan sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dan terisolir. Baiklah, itulah kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Semoga kita dapat memahami dan dapat memahaminya dengan baik. Baik, ya dengarkan. Jadi itu tadi ya kesimpulan dari yang dapat ditangkap ya dari hasil diskusi kita hari ini ya, dari aspek sosial, ya dari aspek budaya, ya dari aspek dari aspek politik dan ekonomi ya. Jadi semua permasalahan itu muncul karena adanya sebaran penduduk yang tidak merata, terutama di kabupaten kita ini ya. Oke, jadi sebentar anak-anakku sekalian. Jadi kita ini ya, dari diskusi kita itu tadi saya belum memberikan bahwa dari diskusi ini akan ada hadiah untuk kelompok yang diskusinya bagus, presentasinya bagus ya. Hadiahnya itu 1 pulpen 4 warna. Jadi ada 4 warna ini baru ya, jadi tidak apa-apa sebagai cenderamata untuk kelompok kalian. Jadi sebentar saya sampaikan ya. Jadi tadi saya sudah bagikan buku paketnya, kemudian cari di internet ya. Ada beberapa soal di situ ya. Kalian lihat LKPD-nya ya. Untuk lebih jelasnya juga ya, kalau memang ada yang bermasalah, ya, kita lihat dulu LKPD-nya di sini ya. Ada soal-soalnya ya. Jadi ditulis ya sebelum itu baru kita sudah nanti materi ya. Coba diperhatikan dulu. Oke, di sini. Oke, ini soalnya perhatikan ya. Oke, jadi yang bermasalah ini HP-nya untuk membarcode itu soalnya ya, bisa ditulis ya. Ya, yang ditulis saya kasih waktu 15 menit ya untuk menjawab soal-soal ini. Kemudian dilihat bukunya di halaman 188 materi tentang itu ya, tentang permasalahan kependudukan di Indonesia. Seperti itu ya, coba lihat. Kemudian dicari juga ya, itu gunanya HP ya.
untuk mencari materi-materi yang mungkin tidak ada di buku ya bisa dicari di internet ya. Jadi silakan saya kasih waktu 15 menit kemudian dikumpulkan di atas ya. Jadi per orang ya, tapi tulis masing-masing. Ya seperti itu. Oke silakan ditulis soalnya. Silakan ditulis. Oke, perhatikan soalnya di atas. Ini nih. Oke. Kan lihat di atas soalnya. Itu ditulis ya. Kemudian dikumpulkan sebentar ya. Selesai itu baru kita apa namanya? Berikan hadiah kepada kelompok yang presentasinya ya yang paling bagus dalam presentasi dan kerjasama. Oke, perhatikan. Itu permasalahannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 ya. 1 ya. Yang anunya, yang mana ya? Yang Tulis ya. Yang satu Jawabannya ya, saya kasih waktu di 15 menit dari tadi saya sudah dimulai sekarang tinggal 9 menit ya. Tuliskan permasalahan dan Tulis. Tuliskan permasalahan. Jadi ada juga di artikel itu bisa dicari ya. Itulah gunanya tadi buka artikel dibaca baik-baik ya. Tuliskan. Ya. Ya, ditulis ya. Ya perhatikan ya soalnya itu di atas ya perhatikan baik-baiknya ini. Ada non demografi, tuliskan permasalahan non demografi dinamika kependudukan. Bisa dicari di internet, di buku paket, kemudian artikel tadi juga bisa jadi ada ya. Cari jawabannya. Kemudian ini nomor 5 ini pendapat kalian ya. Jadi nggak usah di menurut pendapat kita sendiri. Ini nomor 5 ini. Ya, jelaskan menurut pendapatmu tentang rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Untuk melihatnya, kalau rendahnya pendidikan bisa dilihat di sini. Oke. Ini bisa dilihat ini ya. Tidak sekolah warna biru. SMA ya. Ini semakin ke tahun ini semakin berkurang. Yes. Saya tidak tahu kenapa ya. Nanti lihat. Bisa jadi waktu COVID dulu ya. Oke. Silakan ditulis. Ya. Tulis jawabannya.
Jadi masing-masing ya, masing-masing bukan orang, karena dia itu jadi soalnya itu soal orang sendiri soal berkumung Pak ya itu ya. Oke, tulis ya. Bisa ada waktu. Pendapatan penduduk sebentar. Kenapa nak? Ya masalah HP-nya. Sudah ada Ustaz. Jadi bisa dicari bukan itu soal yang Astagfirullah. Kenapa nak? Jadi saya di Google, internet, di banyak situs mencari jawaban. Ini Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Persebaran penduduk. Mobilitas penduduk. Oke ya, baik. Jadi RKPD-nya silakan dikumpulkan ya. Persebaran penduduk. Silakan, soalnya silakan ya. Silakan dikumpulkan di sini saja ya. Sebentar dikasih ketua kelompok. Kumpul di ketua kelompok. Sebentar disatukan ya. Awas Oke ya, sudah ya, sudah. Kelompok Pak belum selesai. Baru 5 soal ya, sudah. Sudah selesai ya. Ya, sudah. Ya. Baik ya. Jadi saya tanya kembali hasil diskusi tadi ya. Jadi tadi sudah dikerjakan soal esainya ya, nomor itu. Sebentar itu dikumpulkan di ketua kelas, dibawa ke ruangan saya ya, di meja saya, nanti saya kerja. Kemudian sebelum kita ya,
pembelajaran kita akhiri ya, saya mau berikan dulu refleksi ya. Ingat kembali tadi materi apa saja materi ya yang kita bahas dari aspek-aspek. Ada berapa aspek tadi? Ada satu lagi bisa sebutkan? Ya silakan. Pertama ada aspek ekonomi, Ya. kedua budaya, Ya. politik, sosial. Oh, iya. Ada empat aspek yang dicari permasalahannya tadi ya. Terkait permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Baik, sekarang saya akan mengumumkan ya kelompok terbaik dalam presentasi diskusi hari ini terkait ya dengan permasalahan yang diakibatkan kependudukan di Indonesia yang difokuskan ya dan utamakan kepada kabupaten kita Cirebon. Jadi hadiahnya itu berupa pulpen ya 4 warna ya. Ya, jadi nanti bagaimana caranya ini siapa yang akan mendapatkan ya. Ya, ini bisa dijadikan sebagai pulpen tanda tangan absen kalian, harian kalian kan? Yes, Ya, itu ya. Walaupun kelompok tertentu yang mendapatkan tentu juga akan dipakai dalam satu kelas. Jadi baiklah, kelompok terbaik jatuh pada ya, kelompok 1. Oke, beri aplaus lagi untuk Oke, yang lain jangan berkecil hati ya. Oke, tenang ya. Tenang. Oke, tidak apa-apa ya. Hari ini kita sangat luar biasa ya dalam presentasi. Keadaan Cirebon ini sangat panas ya. Yang mana mau mendung hujan, semuanya serba panas. Cirebon itu seperti itu ya. Iya. Oke, ya tidak apa-apa ya. Jadi kita ini sudah kita masuk kepada jalan terakhir ini ya. Jadi sebelum kita menutup mana kita menutup diskusi pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sebelum pulang kalian silakan baca-baca materi selanjutnya ya. Bonus demografi. Jadi materi selanjutnya tuh ini adalah bonus demografi. Cari materinya di HP kalian ya. Kalian kan pulang ke rumah ya. Jadi biasakan men-share, mencari materi-materi itu melalui internet ya. Kenapa sekarang zaman sudah sangat canggih. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita pulang ya, kita siapkan dulu ya supaya nanti di perjalanan pulang bisa selamat dengan baik. Amin. Kelas. Ciamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, silakan. Saya pulang ya. Kita pulang sama-sama. Yes, Mas.